Oke guys, welcome back again with me, Jeremy Sangkoso, dan kali ini kita bakalan ngejelasin mengenai website portfolio yang aku buat. Salah satunya adalah App Circle. Nah, di sini agak sosial media kecilan ya. Soalnya masih agak beberapa yang kurang, misalnya kayak halaman profile pengguna. Ya, ini aku cuma profile sendiri doang. Profile pengguna lain aku belum bikin. Itu salahnya di situ. Masih belum. Soalnya ini WebSocket luas sekali, jadi kalau untuk mainnya juga masih agak ribet sebenarnya. Nanti lah ya, kita bisa ngetes belakangan di akhir. Nah, di sini aku bisa kasih lihat kalian. Nah, kalau aku gak punya satu app circle di sini. Nah, ini akunku Jeremy Santoso. Aku ya, kita bisa login dulu ya. Sebelumnya aku mau keluar dulu ya. Aku mau keluar dulu, terus aku login lagi. Oke, coba aku mau up dulu, log up. Ini bisa kita bikin akun baru. Kita bisa login juga di sini. Nah, kalau mau login, aku mau login pakai akun-akun sebelumnya. Oke. Nah, ini akun-akun sebelumnya nih. Lihat video call baru saya, ada yang like 1 orang. Siapa itu? Pomni. Gitu. Nah, ini kita bisa lihat lagi di bagian sini. Nah, baik. Nah, ini dia. Ini punyanya Pomni. Jadi Pomni ku udah punya satu di sini. Satu klik lagi sini. Gimana cara kita bisa munculin kliknya kembali kita? Kalau misalkan kayak sosial media biasanya, ya tentu kita harus yang namanya nge-follow dia dulu. Itu. Gimana cara follow-nya? Ya simpel aja. Jadi aku mau jelasinnya gini. Ini perangkat banget ya. Aku sikat sini dulu. Terus aku bikin juga ini lebih bagus. Nah, ini. Nah, aku bikin jadi gua aja. Jadi lebih mudah melihatnya. Nah, ini dia. Oke, ini punya aku di kiri. Yang kanan ini punya Pomni. Gimana caranya kalau kita mau ngebikin supaya si Pomni ini bisa keluar dari satu Sika? Ya, tunggu aja caranya kita bisa follow dia. Langsung aja follow. Nah, muncul. Ini punya Pomni. Itu. 7 menit yang lalu. Itu. Begitu juga kalau misalnya kita bikin status di kembang dia, karena si balik lagi si Pomni juga follow kita. Tuh. Di bagian follow-nya. Nih. Dia nge-follow kita. Otomatis ketika kita bikin status, kembangnya muncul. Contohnya. Kita mau bikin apa ya? Habis ngajar guys. Anchor. Lupa. Aku post. Nah, nih. Otomatis dia akan muncul. Itu guys. Karena kenapa dia akan follow kita. Itu. Misalnya aku mau like juga. Aku like, dia muncul. Aku like lagi. Aku tambah. Aku mau komentar. Bapak ganteng. Oke. Otomatis ada reply-nya 1. Kita bisa lihat dia lagi. Oh, nih. Reply-nya muncul. Itu guys. Kurang lebihnya begitu. Untuk yang sosial media app. Itu. Jadi sistemnya WebSocket berjalan secara real time gitu. Nah, sebenarnya untuk sosial media sendiri kurang ketat ya kalau dibikin WebSocket ya. Soalnya kalau WebSocket itu biasa untuk aplikasi chatting kayak WhatsApp, itu WebSocket. Kalau misalkan si aplikasi sosial media, itu biasanya WebSocketnya cuma di notifikasi doang. Kalau misalkan agak update status atau semacamnya, notifikasinya pakai WebSocket. Tapi kalau misalnya kayak semacam ya ngebikin status atau semacamnya komentar, biasanya sih itu nunggu tiap-tiap aja. Biar nggak berat gitu. Ya gunanya Redis kan juga seperti itu. Itu loh guys. Nah, jadi gimana caranya si Redis sama si WebSocket bisa jalan beriringan? Nah, nanti aku bakalan bahas juga di video selanjutnya di pembahasan coding. Ini untuk dulu lah tampilan. Oke, sampai sini
Kita bakal lanjut lagi untuk ngulik-ngulik di bagian mana lagi nih fasilitasnya. Oh, ya ini agak get profile. Misalnya aku mau ganti jadi apa nih? Bang 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 meme-nya. Nah, ya kayak gini kurang lebihnya. Statusnya seperti ini. Misalnya aku ganti foto profile. Aku mau ganti foto profile jadi gimana ya ngerti ya? Aku mau ke foto plus voice. Nah ini aja lah kurang lebihnya. Nama yang bagus ya. Ini aja. Nah, dan oke, otomatis keganti juga di kembangnya si Pomni. Tuh, kurang lebihnya gitu lah guys. Terus fasilitas lainnya agak searching. Ya aku mau searching, misalnya aku mau searching POM tuh by username ataupun by name, terus di follow. Ini aku bisa follow unfollow lah. Jadi kalau gak maksudnya apa, kalau misalkan aku unfollow dia, ini untuk followernya yang ikutin ke siapa, untuk following kan siapa, kayak biasa sistemnya dia kayak gitu lah ya. Ini kita unfollow, kalau kita unfollow otomatis gimana? Nah, ya punya dia nggak muncul statusnya si Pomni itu guys. Tapi kalau kita follow lagi, apa efeknya? Ya tentunya status Pomni akan muncul lagi. Itu simpel aja sih soal app ini. Misalnya kamu logout. Nah sebenarnya aku mau ngambil lagi nih di bagian sini ada yang namanya ini apa? Profile ini bukan profile kita. Harusnya ada profilnya itu di bagian profile khusus nih. Ini profile punya Rika. Nah, Rika ngeklik ini, Pomni, ngeklik namanya, harusnya dia langsung lempar ke profilnya si Pomni. Nah, ini aku belum buat nih. Itu kurangnya di siku si aplikasi aku. Tapi sisanya udah mantap sebenarnya. Itu guys, jadi pengembangannya nanti aku mau bikin kayak profilnya punya orang lain bisa tampil di tempatnya kita. Itu kurang lebihnya. Nah itu aku effort ya karena kemudian aku gak kecampur-campur sama web socket jadi agak pusing. Itu guys kurang lebihnya. Jadi apa lagi ya? Itu aja sih untuk tampilannya. Sisanya ya enggak aku bakal jelasin mengenai Redis sama si WebSocket ini bisa jalan beringang soalnya sebelumnya pas aku bikin Redis kan dia sistemnya ngambil data dari caching. Setiap kali ada data baru, dia akan setiap kali ada request baru, dia akan periksa dulu, oh di cache-nya ada nggak, cache Redis-nya ada nggak. Kalau nggak ada di Redis, dia ngapain nggak? Dia narik dari database. Tapi kalau misalkan ada cache di caching Redis-nya, ya udah ambil aja dari caching Redis-nya gitu. Jadi hasilnya apa? Ya datanya itu banyak ngaco, nggak real time ujung-ujungnya. Misalnya aku udah bikin status, tapi di sini nggak muncul statusnya. Karena kenapa? Get awalnya itu by Redis, bukan by Postgre. Itu jadinya masih pakai data yang lama. Nah, gimana caranya supaya si ininya, si kakaknya bisa ngupdate? Tentu tiap kali ada yang namanya perintah CRUG, apa yang harus kita lakukan? Kita harus ngebuang cache-nya si Redis. Jadi si Redis balik lagi ke ngebaca dulu dari database karena dia nggak nemuin cache Redisnya. Itu otomatis ya nanti aplikasi kita bisa berjalan normal. Tapi balik lagi nih, fungsinya Redis itu buat apa? Itu fungsinya Redis kan itu buat yang namanya nge-cache ya supaya aplikasinya enteng bisa ngebaca langsung lewat si cache-nya, bukan langsung lewat tarik dari si database-nya itu dari API-nya enggak seperti itu. Enggak langsung dari database-nya. Jadi kalau setiap kali ada request push dihapus cache-nya ya sama aja, mungkin nggak usah pakai Redis kalian gitu. Kurang lebihnya itu guys. Jadi Redis itu gunanya buat data-data yang statis gitu kurang lebihnya. Dia nggak banyak
operasi kayak CRUG yang bikin kakak harus nambah kakak. Harusnya nggak ke CRUG sih kalau nggak si Regis gitu. Mungkin seperti itu. Oke guys, nanti aku jelasin mengenai Kogo ini seperti apa. Ini intinya itulah bilang dulu. Enggak bilang ya seperti itu. Kayak web storage, kayak WebSocket pada umumnya, bolak-balik lempar proxy, bolak-balik lempar request gitu. Jadi bolak-balik searah itu. Ya, gua arah masuknya. Jadi gua arah itu bolak-balik gitu. Oke, sebenarnya untuk WebSocket sendiri aku nggak usah jelasin codingnya, soalnya di web studio sebelumnya udah ada. Nah, ini gua bilangnya, thank you Kang Angkong, dan kita akan lanjut ke codingnya. Oke guys, di sini di bagian codingan kita. Nah, aku nggak bakalan jelasin panjang lebar kayak video sebelumnya, bagaimana cara bikin combo like, bagaimana cara bikin combo komen, aku bagaimana cara instalasi WebSocket di dalam front-end dan back-end. Ini bakalan seharian videonya. Tapi aku bakal bahas yang penting aja, yang aku belum pernah bahas di video sebelumnya. Di video mana nih? Di video ya itu full stack. Jadi itu bootcamp aku kemarin itu projectnya gue ikut aja sebenarnya. Ya banyak sih, karena ikut aja banyak banget projectnya. Jadi aku bisa buat bahan video juga. Lumayan portfolio kerja kan lumayan. Itu guys. Nah, jadi di sini karena aku suka back-end, jadi aku bakalan jelasin di back-end aja. Karena di Regisnya aku salah satu figur MVP-nya. Ini hingga hiraukan aja soal Docker. Kemarin aku sempat nyoba Docker terus gagal. Ya, kemarin juga bisa sih, cuma kalau misalnya bagian database-nya itu aku nggak bisa masukin, jadinya error. Akhirnya aku pakai database online dan jalan. Soalnya itu nggak bagus sih. Oke. Nah, ini di bagian salah satunya di bagian klik aja deh, di bagian status kliknya. Kalau dulu kita nyebut status itu kliknya Facebook ya, postnya Facebook ya. Tapi kalau kita bilang sekarang status itu ya status Instagram tuh yang bulat-bulat itu di atas tuh. Jadi perpindahan pengertian kosakata itu gara-gara Instagram itu mulai bikin status itu bagian yang icon bulat di atas itu. Status padahal itu dulu status itu ya post. Setiap kali post itu post user. Sekarang ya post namanya jadinya kan. Iya, update story. Kalau iya story memegang status kalau sekarang itu. Oke, kita kirain dulu soal basa-basi yang tadi. Nah, di sini aku mau ngasih ke kalian kalau Kak bikin regis itu ternyata beda daripada sebelumnya. Jadi kalau Kak bikin regis itu kita harus bikin dulu di awal. Nah, kita kan ambil dulu per. Nah, ketika mau buat nyari mau nge dulu. Nah, kita harus nge dulu dari si regisnya. Tuh. Nih, mana tuh? Post and key ini kan ini buat yang namanya bikin key-nya apa. Ya, kalian tahu lah key value untuk si regis ya. You know that. Ini untuk expire-nya. Terus ini dia. Ini yang paling penting. Ketika pertama kali kita ngambil data dari si regs, kita harus ngambil data dulu dari si regis. Kalau regisnya ada data dari si regis, maka kita tampilin data yang dari regis, dari kacanya regis gitu. Tapi kalau misalnya ternyata kacanya nggak ada, ya udah kita tampilin datanya dari punyanya database, dari tabel klik melalui Prisma ini. Udah jelas ya? Nah, ini drawing aja soal DB query-nya, nggak penting. Nah, setelah itu, apa yang kita lakuin? Ya udah, kita data ke caching. Jadi setelah juga kita ngambil data dari database, misalnya kalau kacanya belum ada, kita kan ngambil dari database kan.
si yang mau kakak pilih secretnya. Nah, maka dari itu setelah kakak pilih dari kakak base, Ika juga harus nyimpen si kakak dari kakak base ini ke dalam mana? Ke dalam si Regis. Tuh, kakak tuh catching, Regis sama Kokal. Kayak akas nih kakak yang si ininya. Kakak siapa mah? Kakak dari kakak base-nya itu. Mereka masukin ke Regis. Tuh, set expired, bla 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 bla, masuk ke Regis. Nah, nanti dari kakak yang udah disimpan di Regis ini, bisa kita panggil lagi di atas. Tiap kali kamu ngetik secret-nya, kita cari dulu. Oh, kan ada kakak dari si Regisnya. Kalau misalnya ada kakak dari Regisnya, kita pakai punya Regis. Tapi kalau nggak ada kakak dari Regis, kita pakai punya si kakak base. Itu aja terus itu sampai kiamat lah intinya. Itu guys cara kerjanya. Nah, oke. Terus, kalau kita mau tiap kali agak post, update, jangan sampai kita kayak sebelum-sebelumnya, di video sebelumnya, pas agak post ternyata nggak update gitu. Kenapa nggak update? Kok gak kayak tampilin gue dari punya Redis, bukan kakak dari base, nggak real time. Wah, hancur dong aplikasi kita. Oh, tenang guys. Caranya, ketika ada operasi CRUG, baik itu post maupun baik itu delete, baik itu update, di sini sih klik nggak update ya. Aku belum bikin update-nya. Siapa yang mau bikin update di Quicker? Nggak ada kan? Nggak ada kolaborasi di Quicker ataupun di Fix juga kan? Ya udah. Kecuali Facebook. Akun Instagramnya ini bukan Instagram Facebook apa. Anggapannya nih Quicker Raya, x.com itu. Nggak ada combo legit. Kakak Elon Musk bilang kalau dia beli mau tambahin combo legit rekannya. Tapi sama sekarang combo legitnya belum ada. Oke. Ini post. Jadi tiap kali ada operasi post atau delete, maka regisnya itu kacanya perlu dibuang. Tuh, awake rm kaca apa? Key-nya apa? Key-nya itu clicks. Yang kaki, yang atas. Key-nya apa sih yang atas? Tuh, key-nya si ini aku. Key-nya. Nah, ini dia. Tuh guys. Jadi kalau misalkan kita kasih klik sedikit dua, itu semua yang depannya ini bakal dihapus. Tapi kita bisa juga langsung kasih spesifik aja langsung. Delete rm kaca langsung plug semua selesai itu. Langsung semua aja plug gitu kelar. Bisa juga sebenarnya. Nah ini masuknya apa sih rm kaca? Gak jelas nih rm kaca doang. Fungsi dari mana sih rm kaca? Nah kita bisa lihat rm kaca ini sebenarnya ini fungsi yang aku bungkus. Sebenarnya bukan ini. Pemanggilannya seperti ini. Nah, ini dia rm kaca. Jadi gimana cara kerjanya? Ya ini, aku kalau bisa jabarin. Jadi pertama kali, like kursor, ya kalau filter, cara filternya itu beda. Cara searchingnya itu beda. Searching si, apa namanya? Si Regis itu beda caranya. Dia pakai kursor dulu, terus dia pakai selector, jadi dia pakai looping. Loopingnya manual gitu. Langsung di dalam kodenya. Nah, kursor, next kursor key, nah, Regis scan dulu, dicari. Silakannya kalau di sini find atau apa ya? Kalau di sini filter atau find ya? Aku I don't know. Filter find nggak kalau di JavaScript ya? Filter bukan cari nggak sih? Aku lupa. Ya kalau lebih mirip kayak find lah. Find kalau find kan bersatu. Kayaknya ini find ya. Sistemnya mirip-mirip kayak. Pokoknya di scan, pokoknya dia nyari kakaknya dulu. Kakaknya Regis. Oh dia match nggak? Kalau dia match ya udah langsung Regis select gitu kah. Itu aja sih. Jadi kita bungkus pakai fungsi supaya setiap kali ada pemanggilan untuk membuang si Regis kacanya, kita nggak perlu bikin sebanyak ini kodenya. Karena ini emang kode reusable yang bakal dipakai terus menerus setiap kali ada CRUG. Tuh guys, kurang lebihnya. Jadi solusinya gitu ya guys ya, nggak usah bikin lagi kok. Ini kakak gue hilang nggak update. Kemana kakak yang udah gua post itu hilang itu aja. Sebenarnya kakaknya update kok, cuma pasti kambilingnya dari kakaknya Redis. Aku nyebelin. Solusinya gitu ya guys. Udah itu aja sih kok yang aku mau kasih ke kalian. Sisanya udah. Karena aku pakai yang namanya Regis Online, yang nge-habis Prisma Online juga, harusnya juga nggak kalau masalah. Ini aku pakai
Prisma online ya ini pakai Accelerate gitu. Tapi kalau pakai Regis online ya seperti ini juga nantinya pakai ini Regis URL. Aku ngambil dari si environment variable-nya gitu guys. Nih ya udah ya sih itu doang. Aku paling cuma ngomongin di back end karena aku bukan jago sih, lebih suka di back end lah daripada di front end. Jadi aku lebih nguasain aja di back end. Front end nggak banyak perubahan sebenarnya. Paling perubahan tampilan gua aku kayak kaki mobile friendly. Tapi nggak mobile banget sebenarnya, lagi masih ada yang salah aku pas di bagian mediumnya aku. Ya itu doang sih sebenarnya. Oke, thank you udah ngongkong dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Bye. Nah, aku kepengen sharing dulu supaya keren endingnya. Set. Oke, terus sharing 100%. Oke, bakal belakang bagus nih harusnya. Nah, oke guys, thank you udah nonton. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Ya, gitu. Keren aku. Ini aku pakai AI nih, pakai apa ya? Nano Banana, aku nyobain kemarin, aku penasaran aja. Apa sih Nano Banana? Ternyata nggak 100% mirip sih. Aku tempel lagi pakai aplikasi FaceSwap. Jadi ya udah, mukanya sama gitu. Jadi akalin dikit aja. Oke, bye.